Shalom, selamat malam buat Sobat Obsesi dimanapun kalian berada. Pastinya kembali malam hari ini Obsesi kembali hadir tentunya menemani waktu luang kalian. Kalian boleh lihat ya, kiri kanan saya kosong nih. Tapi tunggu dulu, malam ini saya nggak sendiri. Kembali lagi partner saya, Aiko, Mbak kan masuk dulu Aiko baru kita. kapan? Iya. Halo. Nah, Aiko kemarin episode minggu lalu tuh Aiko nggak ada teman-teman lagi ke Thailand ya. Iya, saya pulang kampung kemarin. Nah, oke. Iya. Nah, Aiko malam hari ini kembali udah ada Aiko nih. Kita pastinya akan membahas topik yang seru ya Aiko ya. Oh, pasti dong. Pastinya. Nah, buat teman-teman semuanya tetap stay tune di channel YouTube GB Intro karena kita akan kembali lagi tentunya dengan narasumber dan topik yang seru dan memberkati, oke? Pasti. Oke, sebelum itu kita saksikan yang satu ini. Nah, Aiko, kita malam hari ini membahas satu topik yang sebenarnya ini lanjutannya nih, Aiko. Oh, part 2. Part 2 Iya. ya, chapter 2 ya. Siap. Buku tuh kayak chapter 2-nya, episode ke-2-nya. Nah, waktu itu kita sempat membahas satu topik ini yang ternyata itu sangat menarik banget ya Aiko ya, tentang terobosan, breakthrough. Nah, pastinya teman-teman sekalian masih mau ya mendengarkan lagi ya Aiko ya. Kita mau ngulik lagi nih, membahas lagi tentang terobosan. Apa sih kira-kira maknanya untuk kita anak-anak muda, untuk anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu kita ada narasumber Aiko. Ya, masa nggak ada narasumber? Iya, pasti kita membahas dengan narasumber yang sudah Ada di thumbnail. Ada di Iya, ada di thumbnail. thumbnail. Yuk kita tanpa berlama-lama kita panggil narasumber kita yuk, Pastor Maria. Halo. Shalom. Sawadikap. Sawadikap. Saya pulang kampung kemarin. Apa kabar, selamat Mas? datang kembali. Iya. Iya, ini Aiko udah kembali lagi ke Indonesia. sudah memeluk si ininya, siapa namanya nih Aiko? Bobo. Bobo ya, Bobo. Bobo. Oke, Pastor Maria apa kabar ya? Luar biasa Luar Eca. biasa. Senang Mantap. banget nih ketemu Eca sama Eko. Makin mantap kayaknya. Pastinya karena kita hadir menemani teman-teman semuanya malam hari ini. Wow. Boleh disapa mungkin Pastor Maria untuk Sobat Obsesi? Halo Sobat Obsesi. Anda luar biasa. Yeay. Oke, Pastor Maria, kita membahas satu topik yang sebenarnya kita pernah bahas tentang iya. breakthrough, Ya. terobosan gitu. Waktu episode kemarin itu pembahasannya itu sangat menarik ya, bahwa melampaui apa yang ada yang kita pikirkan. Jadi benar-benar yang kita buat satu terobosan. Nih, kita menurut Pastor Maria, apa sih melampaui yang ada gitu kan? Ini kan tentang zona nyaman. Ya. Terkadang orang-orang kita tuh udah berada di zona nyaman di titik yang menurut kita tuh oh ya udahlah gue begini aja, ya udahlah gitu, tanpa mau ayo loh, sebenarnya di depan kita tuh ada lagi. Menurut Pastor Maria sendiri apa sih pengertian ini? Kalau aku bilang mungkin ini ya, apa sih anak muda di zona nyaman mager gitu ya. Iya. Generasi mager nih kayaknya ya. Siapa nih yang jadi generasi mager nih? Nah, jangan Tentunya Sobat Obsesi tidak ada. Nah, Ya. pasti kita Enggak banget. Enggak banget ya. Jadi kalau kita bicara tentang zona nyaman, sebenarnya semua orang pasti mau nyaman. Ya. Orang tuh kayaknya kepingin yang ya udah, aku udah kayak gini aja fine gitu ya, fine, oke, mantep gitu ya. Jadi kayak nggak mau apa sih ngalamin satu perubahan gitu. Sebenarnya kalau ngalamin perubahan itu kayak memang kita harus ditarik keluar jadi dari zona nyaman, ya. Karena apa? Pasti akan ada penyesuaian, ya. Jadi kalau itu berarti kan sudah nggak nyaman nih gitu kan. Tapi gini Sobat Obsesi ya, kalau misalnya teman-teman tetap mau di zona nyaman, ya udahlah puas dengan keadaan yang sekarang. Toh kayak gini juga oke gitu ya. Maksudnya nggak mau ada masalah dan sebagainya lagi gitu ya. Dengar ya, kalau misalnya namanya juga terobosan. Kita ngobrolin breakthrough ya. Ya sebelumnya nih saya harap
chapter yang pertama Harus ditonton. banyak Iya. yang diberkati Iya. ya. Nonton gitu dulu, ya. nonton dulu. Ini pause dulu, nonton dulu ya sebelumnya. Kalau belum Jangan nonton. dong. Oh ya. Jadi harus keluar dari zona nyaman. Nah, kita sekarang bicara tadi Eca nanya gimana nih kalau anak muda ada di zona nyaman gitu ya, nggak mau berubah. Tuhan tuh sebenarnya nggak suka, Eca. Tuhan itu mau suka, namanya juga Tuhan bilang katanya ayo naik level, ya kan? Tambah tingkat, berarti nggak boleh di dalam zona yang tingkat itu terus ya. Jadi harus naik terus gitu ya. Jadi kalau misalnya dia tetap di zona nyaman, artinya dia sebenarnya belum menemukan apa yang menjadi tujuan hidupnya dia ya. Padahal Tuhan udah bukain gitu. Kalau dia nggak berusaha mencari apa tujuan hidupnya dia, berarti dia ya di zona nyaman itu tetap mager, tetap baringan gitu ya, generasi baringan gitu ya. Harus move on ya, harus kayak memaksakan diri kita untuk kita apalagi nih yang Tuhan kerjakan, apalagi ini yang Tuhan kerjakan. Namanya juga mau mengalami terobosan. Kalau nggak mau keluar dari zona nyaman ya nggak akan terima terobosan, Cak. Benar. Ya kan, nggak akan nerima apa ya, kan breakthrough itu kan kemarin saya jelaskan lompatan ya, artinya melompat melampaui yang seharusnya ya kan. Berarti kalian nggak mau ya, nggak mau ngalami itu, ya udah Tuhan nggak akan kasih breakthrough. Dan salahnya Eca, kalau kalian masih tetap di dalam zona nyaman, kesempatan itu diambil kasih ke orang lain. Jadi orang lain yang ngalamin terobosan, mau nggak kayak gitu? Nggak mau kan? Jadi harus keluar dari zona nyaman ya, Aiko ya. Bener nggak kayak kemarin ya? Iya. Ya, Aiko keluar ke mana? Thailand. Thailand Ya, jadi move on, harus keluar gitu ya. Jadi supaya naik tingkat dan akhirnya kita ngalamin terobosan gitu, Ca. Jadi intinya memang harus dari kitanya sendiri ya. Iya, betul, Yang betul. harus, kalau nggak ya benar tadi satu clickbait gitu yang sangat menarik, diambil orang lain atau Iya. Tuhan mungkin kasih ke orang lain. Iya, Seperti itu. betul. Sangat sayang banget ya. Iya. Oh, luar biasa nih Aiko. Aiko mungkin ada pertanyaan itu. Iya, pasti sih. Pasti ya. Maaf sih ya, nyontek-nyontek dikit ya. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 nih, Pastor Maria ya, kan artinya itu untuk segala sesuatu ada masanya. Ya. Nah, di chapter sebelumnya nih, Sobat Obsesi, di chapter 1, kita kan udah bahas tentang momentum menurut Pastor Maria ini. Pada saat menunggu datangnya terobosan, baiknya apa yang harusnya dilakukan anak-anak Tuhan gitu. Ini buat kita Iya, sebenarnya, kita anak Tuhan. Oh gitu ya. Jadi tadi di pengkhotbah itu kan dibilangnya segala sesuatu ada masanya ya, ada waktunya gitu ya. Kalau boleh saya ingatkan ya, chapter yang pertama itu kan kita hidup nih ada musimnya, ya kan, ada fase-fasenya gitu ya. Nah, Tuhan itu kepingin setiap kita itu ngalamin momentum gitu. Jadi kita bisa mengambil kesempatan momentum itu. Nah, kalau misalnya nggak ambil ya tentunya jadi biasa-biasa aja nih. Kita jadi orang yang biasa-biasa aja. Kita kan mau jadi orang yang luar biasa ya. Jadi kita harus mengambil waktu atau kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Artinya udah jangan buang-buang waktu lagi ya. Artinya begitu Tuhan udah kasih waktunya, ambil segera karena musimnya bisa lewat gitu ya. Jadi harus namanya kita mau mengalami terobosan ya kita harus ambil kesempatan itu ya, karena kita mau berbeda ya. Kita anak Tuhan juga harus berbeda lebih daripada yang lain ya. Tuhan itu mau kita berhasil, Tuhan itu mau kita tuh unggul ya. Tuhan itu mau kita tuh lebih dari segalanya ya. Artinya Tuhan bisa memberikan kepada kita satu pekerjaan atau perkara yang besar. Kalau kita sudah dikasih sama Tuhan perkara yang kecil, setia, ya tentunya kita akan dikasih perkara yang lebih besar lagi. Itu namanya naik level, gitu. Karena breakthrough itu bicara tentang naik level, gitu. Ya, jadi kalau bilang segala sesuatu ada masanya, iya benar. Tapi sambil kita nunggu waktunya Tuhan, ya, nunggu masanya atau momentumnya Tuhan, kita mesti setia.
ya kan. Terus kita mesti gali apalagi yang Tuhan mau kerjakan buat saya. Terus kita berjalan gitu setia, ikutin Tuhan, Tuhan. Dan Eko pada waktunya Tuhan bilang, ini waktunya, boom, langsung deh Eko. Terobosan itu bisa kita dapatkan, ya. Haleluya. Iya, jadi apapun yang namanya terobosan itu adalah sesuatu yang tadinya mungkin kita tidak berpikir kita akan dapatkan sesuatu, tapi ternyata Tuhan berikan melebihi apa yang jadi ekspektasi kita tuh ternyata lebih tinggi Tuhan berikan kepada kita. Nah itu yang luar biasa. Makanya setia aja ya. Kapan momentum itu datang? Ya udah nikmatin aja waktunya, prosesnya gitu ya, sampai akhirnya Tuhan kasih momentum itu, Cak. Luar biasa. Banyak poin yang kembali kita dibukakan ya Aiko ya. Iya. Pembahasannya tuh benar-benar terobosan tuh satu yang saya percaya untuk kita semua anak-anak muda ataupun juga pemirsa yang menyaksikan juga gitu kan bisa diberkati. Artinya bahwa setiap musim itu, setiap kehidupan itu ada fasenya, ada musimnya. Jangan sampai kita kehilangan fase musim itu, Aiko. Setia aja. Kita lihat dulu gitu. Enjoy the process. Nah, Yes. itu. Luar biasa, Aiko. Iya. Ayo, ini agak panas, kita tepuk tangan. Oke, kita masuk lagi. Kita masih ada nih. Ini masih dari pengkhotbah 3 Pasmarian pertama. Di sini kan ketika kita bahas lagi tentang momentum. Iya. Ini kalau tadi kan Aiko tanya apa yang harus dilakukan. Nah kalau ini menurut Pastor Maria sendiri kira-kira di saat momentum terbaik apa sih yang biasanya tuh anak-anak muda harus dapat mengalami terobosan dalam hidupnya? Kalau Pastor Maria boleh jelaskan contoh-contohnya, misalnya gitu. Jadi mungkin pertanyaannya kapan gitu ya, ketika apa gitu ya, itu menjadi momentum kita. Sebenarnya Cak, momentum itu kadang-kadang nggak kita sangka gitu. Ternyata itu adalah momentum kita. Ya, kalau boleh mungkin saya kasih kesaksian sedikit gitu ya. Mungkin di dalam misalnya saya selain mengembalakan juga kan saya bekerja gitu ya, Cak. Nah, saya cuman setia aja gitu. Saya setia dengan pekerjaan saya setia dengan pelayanan saya gitu. Ternyata dalam setiap pekerjaan dan pelayanan saya melibatkan Tuhan terus. Saya minta pertolongan Tuhan, saya minta kekuatan dari Tuhan terus ya. Entah pokoknya disangka-sangka, nggak disangka-sangka gitu ya, tiba-tiba saya mendapatkan penghargaan misalnya gitu loh, Ca. Misalnya dengan pekerjaan yang terbaik gitu ya. Jadi wah ini ternyata kasih Tuhan itu kepada saya itu sungguh luar biasa gitu. Ternyata kesetiaan itu sebenarnya mudah kalau kita tuh jalaninnya tuh dengan sukacita ya. Contohnya gini, Ca, tadi Eca minta contoh. Jadi gini, Tuhan itu senang melayani ya. Tuhan itu datang ke dunia itu sebenarnya mau menjelaskan kepada manusia, kepada kita semua bahwa kita diciptakan oleh Tuhan itu sebenarnya untuk apa sih? Untuk tetap dekat sama Tuhan sebenarnya gitu. Dulu kan manusia Adam ya, manusia awal pertama kan mereka kan selalu dekat gitu ya, Adam dekat dengan Allah gitu ya. Nah, karena kejatuhan dosa, jadi manusia jauh kan dari Allah. Nah, Tuhan Yesus itu sebenarnya datang ke dunia itu kepingin kita selalu dekat gitu sama Dia. Jadi dalam perjalanan kita ya, kalau kita udah tahu bahwa Tuhan itu mau dekat sama kita, ya tentunya kita akan terus mendekat sama Tuhan. Nah, kalau kita mendekat sama Tuhan berarti kita ngikutin jalannya Tuhan dong. Ya, artinya kalau kita mau dekat sama Tuhan, ngikutin jalannya Tuhan, berarti kita juga mau kasih kehendaknya sama Tuhan dong. Jangan mau-maunya kita. Lah Tuhan udah kasih jalan lurus, kok kita maunya belok, ya nggak akan nyampe, ya kan? Nah jadi sebenarnya Tuhan itu datang ngasih tahu kepada kita tuh, kasih tahu cara kerjanya. Nah kalau kita mau tahu, oh gimana sih ngalamin terobosan, ya tangkap, cari gimana kok Tuhan cara kerjanya gimana gitu loh. Nah jadi supaya apa, perjalanan kita terus dan akhirnya toto kita ngalamin momentum itu
dapetin, kita nggak tahu waktunya, momentum itu datang, tidak tahu. Tapi kalau kita terus melakukan bersama dengan Tuhan, terus melakukan, melayani, setia dan sebagainya, akhirnya tiba-tiba terobosan itu bisa kita dapatkan. Gitu. Jadi nggak ada yang tahu gitu. Ya. Contohnya nih misalnya, Aiko punya mimpi besar nih misalnya. Tapi kadang-kadang nih Eko, saya kasih tahu ya, biasanya kalau orang punya mimpi besar, tapi terus kalau kerjaannya biasa-biasa aja, ya bottom-bottom aja gitu, nggak ada sesuatu yang fight besar gitu, ya tentu hasilnya nggak akan besar dong, ya kan? Mimpinya kan jadi mimpi besar itu nggak jadi kenyataan. Kalau kita punya mimpi yang besar, dilakukan juga dengan usaha yang besar, ya tentu akan hasilnya juga maksimal gitu. Ya jadi seperti itu, kita nggak akan tahu momentum itu tiba-tiba datang ke kita tuh kapan. Intinya balik lagi kita tetap setia. Iya, betul, Tetap setia. Yang teman-teman yang pelayanan juga tetap setia melayani Tuhan ya. Jadi tetap setia untuk melayanimu. Nah, itu Nah, poinnya. itu ada di Lukas ya, di Ya, Lukas boleh. 16 ayat 10 ya, saya Ya. bacakan. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Di sini ada dua yang saya tangkap ya kata-katanya. Yang pertama, barang siapa setia, ya setia dalam perkara kecil, dia pasti akan setia juga dalam perkara besar. Dan yang kedua, barang siapa tidak benar. Ini bicara tentang kejujuran. Berarti ada dua poin nih di sini di Lukas 16:10, setia dan jujur. Jadi kalau kita di dalam hidup kita itu selalu setia dan jujur saja ya, orang Tuhan Maha tahu kok. Kita mau ngapain juga pasti akan ketahuan. Ya udah, kita jujur aja lah sama Tuhan, ya kan? Kalau kita terus ya, kita dalam melakukan kehidupan prosesnya, kita jujur sama Tuhan, setia sama Tuhan ya. Terus bersyukur. Kalau bersyukur tuh artinya apapun kita terima dengan rasa ucapan terima kasih. Ya, walaupun kita menderita dalam melakukannya, tapi kalau kita bersyukur, kita akan enjoy aja melakukan itu ya. Jadi bersyukur, kemudian tahan uji ya. Jadi 4 hal ini yang membuat kita tahu-tahu Tuhan kasih terobosan ke kita ya. Tadi apa? Setia, jujur, bersyukur, sama apa? Tahan uji. Ya, kalau tahan iya, jadi tahan uji itu berarti fight. Terus lakukan terus menerus gitu. Apapun yang terjadi tetap tahan. Iya gitu. Luar biasa. Tetap tahan di tengah goncangan. Kita taruh ini di tengah goncangan, kita harus bertahan. Iya. Oke, lanjut nih Aiko nih. Iya kan, ngomong-ngomong soal breakthrough ya teman-teman obsesi. Berarti kan breakthrough itu kan kita itu sebagai breakthrough generation. Ya, jadi generasi penerobos gitu. Nah, boleh disampaikan nggak nih sama pendapat dari Pastor Maria ini tentang istilah dari breakthrough generation atau generasi Menurut penerobos? Pastor Mary Iya. sendiri, pengertian. Generasi penerobos gitu ya. Kalau saya bilang generasi penerobos itu generasi pendobrak ya. Berarti ini tidak sinkron konotasinya dengan zona nyaman ya. Artinya bergerak. Namanya juga penerobos. Namanya juga pendobrak. Berarti ada sesuatu kekuatan yang luar biasa yang dia bisa keluarkan, yang akhirnya dia bisa mendobrak sesuatu, misalnya kemalasan ya kan, kemudian mungkin yang tadinya nggak bisa jadi bisa gitu. Jadi ada sesuatu yang nggak bisa nih, aku harus ya, ada satu tekad gitu loh ya. Jadi kalau saya bilang anak-anak muda obsesi adalah anak-anak muda yang istimewa. Wah, Ya, makasih. kita ini adalah manusia ciptaan Tuhan yang istimewa ya. Kalau di dalam Alkitab itu kita bisa meneladani seorang Yakub ya. Yakub ini, kalau saya anak muda bisa belajar dari Yakub ini. Yakub ini adalah orang yang suka di rumah kan, ya, dia suka di kemah gitu, artinya dia suka berdoa, dia suka menyanyi, suka membantu orang tuanya. Kita tahulah semua ceritanya ya tentang Yakub dan Esau ya, yang hak kesulungannya itu dijual hanya dengan sepiring
bubur kacang merah. Bubur kacang merah. Sudah kacang merah. Kacang merah. Bukan lapar ya. Iya. Iya. Jadi kalau saya tangkap nih, Yakub ini lebih memperhatikan atau sangat mementingkan hak kesulungan. Sementara Esau kan tidak. Ya, kita bisa belajar dari Yakub, seorang Yakub. Yakub ini istimewa karena apa? Dia itu dia mau menjadi orang yang pertama. Jadi dia nggak mau menjadi second man gitu. Dia mau menjadi yang pertama. Makanya dia sama Esau, ya udah jual dong. Maksudnya diambil alih gitu hak kesulungannya. Itu artinya menunjukkan bahwa dia orang yang mau mengambil hak yang istimewa yang dari Tuhan. Ya, ini juga boleh jadi teladan buat kita bahwa kita juga harus hidup yang fight ya, artinya mengejar gitu, mengejar Tuhan ya. Nah, Yakub istimewa pada zamannya. Nah, sekarang gimana dengan anak muda obsesi di zamannya? Ya, artinya di zaman sekarang, di zamannya Aiko sekarang, ya, di zamannya Echa sekarang, apa yang bisa diberikan gitu ya? Jadi itu yang harus didobrak. Jadi supaya apa? Apa sih yang Tuhan mau dari hidup aku gitu? Jadi supaya aku mendapatkan hak istimewa ini, aku pergunakan untuk kemuliaan Tuhan misalnya, ya kan, untuk hal-hal yang baik, supaya apa sih? Supaya Tuhan terus tambah-tambahkan kepada kita, gitu. Jadi sebagai generasi penerobos, ya ayo, jangan mager, ya kan, tapi harus bergerak, harus aktif, gitu. Ya, jadi harus responnya juga, ya, respon terhadap firman Tuhan, terhadap Tuhan, gitu. Apa ya? Dikejar, Tuhannya tuh dikejar. Tuhan itu diburu, Tuhan, iya, jadi harus aktif terus. Tuhan itu kayak kita jangan sampai lepas. Tuhan itu kita tangkap gitu loh. Ya, jadi itu yang harus sebagai generasi penerobos gitu, Ca. Oh, luar biasa. Ini poin-poin malam ini tuh banyak ya, Aiko ya. Artinya tadi kita harus keluar dari zona nyaman. Jangan mager. Iya, jangan mager ya, jadi generasi yang kita mager. harus kejar Tuhan. Harus aktif, jangan pasif. Iya. Harus setia, Aiko. Iya. Harus jujur, harus selalu mengucap syukur, Aiko. Yang terakhir apa, Aiko? Biar nggak tahan goncangan, tahan uji. Iya. Wah, luar biasa sekali. Iya. Semuanya malam hari ini luar biasa Anak sekali. obsesi ya, sobat obsesi harus jadi the best. Harus Gitu. jadi the jangan best. jangan jadi second Second best. Harus jadi yang Second- pertama. Harus yang pertama. Jadi Wah, luar biasa. jangan jadi gini, kadang-kadang kita mau yang pertama jadi kepala gitu. Tapi kehidupannya jadi followers gitu. Jadi Iya. kalau kita mau jadi kepala, ya kita harus jadi pionir ya. Kita harus jadi generasi yang mendobrak gitu ya. Jadi artinya menjadi yang pertama, yang terutama. Itulah artinya Gitu. generasi penerobos menjadi yang pertama. Iya, Wah, betul. luar biasa Ya. banget malam hari ini. Terima kasih Pastor Maria. Ya. Wah, ini pembahasan yang ini chapter terakhir dari terobosan, dan saya harap buat teman-teman semua yang belum menyaksikan, boleh disaksikan dulu di chapter yang pertama, baru lanjutannya ini, karena kita yakin pasti memberkati ya, Iko ya. Saya aja diberkati. Aku Oke, kaget oke. pasti apalagi di rumah makin diberkati Oleh dong. sebab itu, Eko, buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk terus saksikan obsesi. Eko, gimana nih Eko nih informasinya? Sorry Hap. Coba dikasih. Buat teman-teman obsesi semuanya, kita pasti setiap minggu hari Rabu pasti akan ada episode baru dari obsesi. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya yang warna merah jadi warna abu-abu. Yes. Kalau udah jadi abu-abu, ntar loncengnya tinggal dinyalain. Yes. Terus kalau misalnya memang merasa diberkati, jangan lupa untuk di-like Yes. videonya. Iya, betul. Kalau di-like, kita kan mau jadi berkat juga. Iya. Kita share juga videonya ke teman-teman kita, ke saudara-saudara kita gitu. Terus kalau sobat-sobat pemirsa di rumah punya masukan Ya, atau saran, ide-ide request yes. gitu, bisa langsung tulis di kolom komentar. Kolom komentar. Nah, itulah istimewanya sobat obsesi Obsesi. ya. Teman-teman, ya Ya. sebenarnya kita ngomong soal istimewa ya. Istimewa ini berarti sesuatu yang spesial. Ya, sesuatu yang spesial. Jadi, kalau sesuatu yang spesial pasti
anak-anak Tuhan itu pasti akan diberikan yang terbaik, ya kan, sama Tuhan gitu ya. Jadi harus terus semangat ya dalam keadaan apapun, tetap setia gitu. Terus sama satu lagi nih ya sebenarnya, kalau kita sebagai yang istimewa, tentunya kita mau dong kasih berkat buat Tuhan gitu ya. Sobat Obsesi, sebenarnya kalau anak-anak muda nih ya datang ke gereja, itu bukan berarti kita tuh mau menerima berkat firman Tuhan atau apa dan sebagainya. Bukan itu saja, tapi sebenarnya kita tuh sedang memberkati Tuhan lewat apa? Pujian kita, lewat penyembahan kita ya. Terus lewat kita sebagai murid mendengarkan. Itu adalah tanda bahwa kita itu memberikan respect sama Tuhan. Nah, kalau udah kayak gitu, masakan Eca sebagai anak muda datang ke gereja kok masih terlambat. Padahal kalau datang ke gereja kan kita mau kasih berkat nih sama Tuhan, harusnya kayak ayo cepet buru-buruan gitu ya. Itu generasi penerobos harusnya sifatnya seperti itu. Jangan mager. Iya, jadi jangan anggap ke gereja itu sebagai satu beban, tapi ke gereja itu sebagai enggak, aku harus cepet datang duluan supaya bisa kasih berkat sama Tuhan, persiapkan hati ya kan, pujian, penyembahan dan sebagainya. Nah itu makanya jangan terlambat datang ke gereja teman-teman, tentunya di gereja kita Iko di mana tuh ya? Intro. Di mana Iko tepatnya? GBI Intro itu ada di Sunburst BSD yang di Intro Jazz Cafe. Jadi teman-teman kalau misalnya rindu akan hadirat Tuhan, rindu ingin menyembah Tuhan, dapat berkat, memberkati Tuhan. Iya, diberkati Tuhan. Jadi teman-teman bisa langsung datang setiap hari Minggu pastinya ya, setiap hari Minggu. Itu jam 8:30 pagi. Jadi langsung aja search di Google Map Intro Jazz ya. Di BSD. Di lantai 2-nya. Oh iya, di lantai 2-nya. Jadi buat teman-teman yang belum punya gereja lokal ataupun juga merasa terberkati dan ingin ikut ibadah GBI Intro, boleh sekali. Iya, kita sangat welcome sekali pastinya. Setiap hari Minggu jam 8:30 pagi pastinya. Dan untuk Instagram kita di mana Eko? Instagram kita ada di gbi.intro aja. Simple. Jadi kalian boleh akses semua sosial media GBI Intro di YouTube ataupun juga di Instagramnya, ataupun juga boleh datang langsung ke gereja. Pastinya bertemu dengan Pastor Maria juga dan kita juga Eko ya. Oke, terima kasih malam hari ini Pastor Maria kedatangannya. Jangan bosan-bosan kalau kita panggil lagi Pastor Maria ya. Siap. Sudah memberkati rekan-rekan obsesi semuanya. Siap. Hakun kap. Oke, pasti kita akan kembali lagi nanti di next episode, tentunya juga dengan bintang tamu dan narasumber yang lain juga ya Eko. Ya, akhir kata saya Eca, saya Aiko, dan juga ada Pastor Maria. Tentunya kita akan pamit undur diri dulu pada malam hari ini teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan Obsesi. Bye. See you Salam Obsesi. God bless. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhan